Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat benar semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja ya teman-teman ya. Kembali lagi di channel aku, di channel yang bahas putar aplikasi Pi Network dan berita-berita terbaru dari Pi Network. Dan kita ingatkan juga kepada teman-teman PNR yang hari ini belum klik petir, silakan kalian segera buka akun Pi Networknya, kemudian kalian klik petirnya. Ya oke, seperti biasa ya teman-teman, di beranda kita ada informasi baru, yaitu informasi Pi Launchpad Release Update Participation Flow and Model plus second testnet token slash to test update. Oke, jadi hari ini di beranda Pi kita ini infonya yaitu terkait dengan Pi Launchpad ya teman-teman ya. Dan di sini juga Pi Core Team merilis token testnet kedua ya teman-teman ya. Nama tokennya Slice. Nah, di waktu pertama kemarin, Pi Launchpad merilis testnet token bernama IRA ya teman-teman ya. Sekarang Pi Core Team merilis token testnet kedua namanya Slice. Nah, buat teman-teman yang mau tahu tinggal klik aja di Pi Launchpad ya di sini. Kita coba klik sebentar ya sebelum kita ke blognya, kita klik Pi Launchpad. Nah, ini dia ya teman-teman. Namanya Slice token ya, sorry, ini kita lagi, oke ini dia ya, Slice test token, oke ini dia ya teman-teman ya, 398.871,29 test Pi. Ini iranya sudah selesai ya. Oke, kita kembali. Nah, sekarang kita ke blognya Pi Network ya. Kalian klik aja learn more. Kita lihat penjelasannya seperti apa. Oke, ini dia. Pi Launchpad merilis alur partisipasi yang lebih baik dan model yang diperbarui beserta token uji coba kedua di testnet. Pi Launchpad telah memperbarui alur dan model partisipasinya dengan menggabungkan data dan umpan balik dari testnet pertama IRA yang diluncurkan pada hari Pi tahun 2026. Tujuan dari peluncuran token uji coba adalah untuk memperkenalkan para pionir pada mekanisme token ekosistem baru dan untuk mendidik komunitas tentang cara berpartisipasi dalam mekanisme keuangan terdesentralisasi atau DeFi, sambil mengumpulkan data yang berharga dan umpan balik dari para pionir untuk membantu meningkatkan dan menyempurnakan desain dan mekanisme Launchpad untuk versi mainnet. Selama uji coba token Launchpad pertama, lebih dari 478.000 pionir yang berpartisipasi, mempertaruhkan total 36 juta test Pi. Lebih dari 198.000 pionir berkomitmen sebesar 14,72 juta test Pi dan 11,71 juta dari test Pi yang dikomitmenkan tersebut digunakan untuk akuisisi token senilai 10 juta token IRA. Hasil ini memberikan data yang bermanfaat dan menyoroti area di mana pengalaman Launchpad perlu ditingkatkan. Beberapa temuan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, beberapa perintis merasa kesulitan memahami hubungan antara dan dampak dari mempertaruhkan dan berkomitmen. Kemudian, urutan tindakan staking dan committing menyebabkan beberapa pengguna berhenti berpartisipasi. Beberapa pengguna melakukan staking test Pi tetapi tidak melanjutkan commit test Pi, atau tidak melakukan commit yang cukup relatif terhadap stake mereka untuk benar-benar berpartisipasi dalam proses akuisisi token. Kemudian, peluncuran pertama memperkenalkan terlalu banyak komponen dan kompleksitas seputar staking, committing, dan bagaimana keduanya berinteraksi, sehingga menyulitkan sebagian pengguna untuk memutuskan bagaimana mengalokasikan jumlah partisipasi yang mereka inginkan. Kemudian, token testnet kedua, Slice, telah dirilis untuk menguji peningkatan ini, termasuk melalui pembaruan antarmuka pengguna, pengalaman pengguna, dan mekanisme Launchpad. Dan tidak seperti uji coba pertama, Slice terhubung ke aplikasi yang benar-benar berfungsi.
Slice of Pi bukan demo, sehingga Pi dapat mengumpulkan data keterlibatan yang sebenarnya yang dapat memberikan informasi yang lebih baik untuk desain Launchpad. Sebelum versi mainnet dirilis, perlu dicatat bahwa Slice adalah token testnet dan tidak akan pernah masuk ke mainnet. Kemudian alur partisipasi yang lebih sederhana dan jelas. Pada peluncuran token uji coba pertama, staking dan committing merupakan langkah terpisah pada layar yang berbeda. Para pioner harus memasukkan jumlah staking secara manual, kemudian memasukkan jumlah committing secara terpisah, sambil juga memahami bagaimana kedua tindakan tersebut mempengaruhi partisipasi mereka. Untuk meningkatkan hal ini, partisipasi dalam token uji coba kedua berpusat pada jumlah komitmen yang memiliki efek langsung pada akuisisi token. Seorang pioner pertama-tama memilih berapa banyak SPY yang ingin mereka komitmenkan, baik melalui opsi pilihan cepat atau dengan memasukkan jumlah khusus. Launchpad kemudian secara otomatis menghitung penahanan akses adil terkait berdasarkan rumus tetap yang sebelumnya disebut sebagai stake atau P-Power dan menampilkan jumlah komitmen, jumlah penahanan, dan total secara bersamaan sebelum konfirmasi. Kedua transaksi tersebut kemudian dikirimkan secara berurutan dari satu layar. Kemudian mekanisme penahanan akses yang adil dirancang untuk mendukung distribusi token yang lebih luas dan membantu mengurangi kemungkinan para whale atau investor besar menggeser peserta dengan jumlah komitmen yang lebih kecil. Jumlah penahanan yang dibutuhkan meningkat secara progresif sesuai dengan jumlah yang dipilih oleh seorang pioner untuk dikomitmenkan. Komitmen yang lebih besar membutuhkan penahanan yang proporsional lebih besar, yang membantu menjaga akses bagi peserta dengan komitmen yang lebih kecil. Istilah penahanan juga mencerminkan sifat sementara dari mekanisme ini. Penahanan akses yang adil bukanlah pembelian token proyek penerbit, dan Pi yang ditahan tetap menjadi milik pioner yang berpartisipasi dan dikembalikan setelah durasi penahanan berakhir. Kemudian, model Launchpad juga telah diperbarui, alih-alih sepenuhnya dinamis berdasarkan perilaku peserta. Rasio antara penahanan dan komitmen mengikuti kurva deterministik. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi jumlah komponen yang bergerak, menyederhanakan interaksi antara penahanan dan komitmen, dan mempertahankan efek akses yang adil yang dimaksudkan dari penahanan. Kemudian pembaruan tambahan mencakup manfaat keterlibatan yang kini disajikan sebagai bonus persentase dari token yang diterima oleh seorang pioner, bukan sebagai diskon dari harga token. Untuk kejelasan, tampilan detail juga sekarang berupa satu layar yang dapat digulir, bukan lagi hub dengan 3 halaman tindakan terpisah. Kemudian, secara keseluruhan, perubahan-perubahan ini bertujuan untuk membuat Launchpad lebih mudah diikuti, terutama bagi para pioner yang mempelajari mekanisme ini untuk pertama kalinya. Oleh karena itu, perlu dilakukan peluncuran token uji coba kedua untuk menguji pembaruan baru dan menilai apakah tujuannya tercapai. Para pioner dipersilakan untuk memberikan masukan mereka tentang peluncuran token uji coba kedua di sini. Kemudian cara berpartisipasi dalam peluncuran token uji coba kedua. Para pioner didorong untuk mencoba token uji coba Slice di Launchpad, berinteraksi dengan aplikasi Slice of Pi, meninjau alur partisipasi yang diperbarui, dan berbagi umpan balik untuk membantu meningkatkan mekanisme Launchpad. Slice terhubung dengan Slice of Pi, sebuah game pihak ketiga yang terintegrasi dengan Pi, yang mendemonstrasikan kegunaan Pi dalam bermain game melalui pembayaran Pi dan jaringan iklan. Koneksi ini memungkinkan Pi Launchpad untuk menguji masukan keterlibatan dari aplikasi yang berfungsi.
membantu memberikan informasi tentang bagaimana keterlibatan produk dapat mempengaruhi partisipasi peluncuran token. Para pioner dapat berinteraksi dengan produk nyata, memahami kegunaannya, dan berpartisipasi dalam peluncuran uji coba yang terkait dengan pengalaman produk tersebut, memperkuat tujuan utama produk dari token ekosistem.